banyak permintaanmu. Udah itu memang itu kewajibanmu. Dia berikan rokok bapak dia. Bapak bilang ya kan. Minta aku uang pak, minta aku gini pak. Aku mau beli sepeda pak, beli apa pak? Kau bilang. Bah, yang lucu lah kau dia. Kan gitu kan. Kewajibanmu. Udah meminta apa kau? Tapi kan ada yang namanya sunnah dikasih Allah. Itu punya kita. Sunnah itu soal sunnah. Puasa sunnah ada. Ya kan? Ada namanya puasa sunnah. Nah, sholat sunnah misalnya, sholat hajat, sholat tahajud, ya kan? Jadi kok maghrib 3 rakaat, wah senang Allah. Buat lu 7 kau bilang. Tapi nggak mau dia. Harus 3, memang 3. Nggak mau Allah tuh kau buat 7 nggak mau. Tapi kalau di sunnah memang itu punya kita. Sebanyak-banyak mungkin semakin bagus. Abdul Qadir Jilani sholat malamnya itu 1000 rakaat dibuatnya. Itulah. Di situlah kita meminta. Namanya sholat hajat, permintaan. Kan ada yang dikasih Allah tempat meminta tadi. Nah, itu lebih kan sama wajib pula. Harus dilebihkan lebih tinggi lagi. Contoh sama kayak puasa. Puasa. Makanya kadang kayak bapak lah puasa dari jam 6 sore ke maghrib ataupun jam 6 sore kan 24 jam bapak puasa, bid'ah kata orang. Sementara itu sunnah. Jadi sunnah harus dilebihkan dari yang wajib. Kok wajib dari subuh ke maghrib, masa samakan sama wajib? Harus lebih plus lah dia kan, lebihkan. Nah misalnya gini lah, kamu minta sesuatu. Nah biasanya kau itu kau sapu rumah aja. Padahal karena ada keinginanmu tadi kan, kau sapu halaman, ya kan? Kau sapu halaman, bersihkan. Pak, ini ada apa sih dia ini kok apa ini? Baru kau minta sama bapak kan, Pak, apa, Pak, ini ya Pak, ini aku beli baju Pak, kau gitu. Ini Pak teh, ya ada dia, kan gitu. Tapi kau hanya sebatas kewajibanmu saja yang kau laksanakan dari baratnya, ya kan? Dapur rumah, kau itu saja yang kau kerjakan, yang lain bukan mau kau ini kayak ini halaman dan segala macam kau kerjakan, Pak bilang lah gitu kan gitu lah misalnya. Itu udah cara logika kita kan gitu pikir. Sama, harus kita lebihkan. Jadi datang orang bid'ah, harus kita lebihkan. Kayak sunnah itu terus lebihkan, lebih banyak, lebih bagus. Jangan pula maghrib 3 rakaat kita buat sunnah kita 2 rakaat. Apa mulia kita daripada Allah? Sunnah itu sholat kita, punya kita. Wajib itu punya Allah. Makanya harus kita lebihkan. Makanya Pak bilang kalau kita sholat itu, kalau bisa yang sunnah itu, sholat bisa 7 rakaat paling sedikit. Bisa lebihkan terus. Karena Allah itu suka yang ganjil tuh. Makanya 7 buat. Paling sedikitnya. Nah, sini itu kan kesalahan kita tadi. Nah, kayak kalau misalnya kau sholat wajib kau. Nah, minta apa? Ya Allah, panjangkanlah rezekiku ya Allah, panjangkanlah umurku ya Allah, murahkanlah rezekiku ya Allah, ini semacam ya Allah, ini lagi ya Allah, ini lagi ya Allah, ini lagi ya Allah. Banyaklah permintaanmu. Nanya ya kan? Satu dulu minta deh, satu. Apa yang kita minta? Kuatkan imanku ya Allah. Itu yang perlu. Ya. Apa gunanya kau kaya raya kau tak kuat imanmu? Itu yang perlu. Nah, jadi jangan nanti kau jadi kaya kau ibaratnya kau hanya memikirkan dirimu sendiri. Kau bilang itu yang lain terlantar kau biarkan. Nah, bilang contohnya kayak adik-adikmu itu terlantar. Itu harus kau bantu karena apa kata Nabi kita tadi? Kayak bab yang kayak itu. Tak akan sempurna iman seorang hamba apabila mereka tidak bisa mencintai saudaranya melebihi dirinya sendiri, kan gitu. Jadi orang-orang terdekat dulu yang dibantu, baru kita ke orang lain. Ini tidak, kebanyakan orang memang orang lain, wah kok sama orang pula nampak pula ya kan, memberi nampak, disanjung orang, bayar ancan itu, begitu kan, sama keluarga mana nampak, kenapa nggak nampak? Wajar adiknya kata orang ya kan, wajar lah abangnya kata orang kan, wajar lah saudaranya kata orang ya kan, gitu ya kan. Makanya harus kau paham kau menjalani hidup itu kayak mana. Jangan sikit mengeluh, kita nggak boleh sikit mengeluh. Makanya laksanakan dulu kewajibannya itu, baru minta di sunnahnya tadi. Jangan kau minta di wajibnya. Jadi kebanyakan orang kan hanya
berdasarkan kayak masalahnya tadi aku udah sholat aku, sementara nggak tahu dia yang mana sembahnya tadi, tujuan penyembahan itu gimana, ya kan? Yang penting sembahnya rezekinya, sembahnya ria tadinya, berarti yang sembah itu berhala. Makanya harus kita kenal dulu siapa yang kita sembah tadi itu. Misalnya gini lah dia, kau membayar utang, ada utangmu sama dialer misalnya, kau membayar utang, tapi kau nggak tahu di mana dialer itu tempatnya, tak tahu kau siapa yang menagih dialer tadi itu. Yang penting kau tahu bahwa dari orang kau dia berutang kau sama dialer itu ya kan gitu kan. Datanglah orang menagih, coba atributnya macam apa dialer itu kan, saya ada dialer bu, ini punya utang kan. Oh ya, kau bayar terus. Tahu-tahu datang yang asli, udah kau bayar kau bilang, nggak sampai sama aku katanya. Ya kan? Makanya kau kenal dulu. Tapi kau udah kenal kau FF itu apa, mana tempatnya, apa yang segala macam. Ya mudah-mudahan kau untuk membayarnya nggak bakal melenceng kan gitu. Makanya kau kenal dulu Allah. Barang siapa mengenal dirinya pasti akan mengenal Allah, kata hadis Muhammad. Kan gitu. Nah, makanya kadang ini ada kita namanya hablum minallah, ada hablum minannas. Hubungan manusia sama Allah, ada hubungan manusia sama manusia kan gitu. Nah, jadi sebenarnya Islam ini sempurna. Hubungan manusia terhadap Allah tadi itu, Allah itu apa? Alamnya gaib. Jadi dalam gaib itu ada namanya jin, malaikat, ruh, segala macam kan gitu. Jadi sebelum kita sampai kita ke situ pasti kita diganjel sama namanya jin. Jadi terkadang kita mengenal jin itu, wah syirik kata orang. Sementara jin itu belum tentu apa, belum tentu seperti yang kita pikirkan tadi. Karena apa? Karena dalam Quran pernah dibilang Allah ya. Qul a'udzu birabbin nas katanya kan. Nah, buat arti yang terakhir saja lah. Aku berlindung katanya dari bisikan setan yang tersembunyi, kata di situ kan, dari jin dan manusia. Berarti setan itu sesungguhnya bukan dari manusia saja, dari jin dan manusia katanya. Banyak manusia yang jadi setan dia. Makanya korupsi diri, makanya kok menolak setan, kau tengok dirimu, apakah kau setan? Kau kaca, ini setannya gitu. Jadi jin itu pun nggak semuanya itu apa, tapi orang ini apa? Sementara itu Nabi Muhammad diislamkannya di Jabal Nur itu golongan jin kan? Diislamkan. Jin ini pun ada yang kafir, ada yang muslim. Terkadang itu loh, wah ini gini diponis segala macam apa. Atau tahu dia berdukun. Contoh gini lah, bukan para istilahnya anggapan diri. Tuan Guru Basilam, ya kan? Tuan Guru Basilam. Memang istilahnya kalau kita hanya sekedar memperingati tadi, sama seperti Maulid tadi, karena dia memang pemuka agama, tokoh agama, itu hal yang bagus. Tapi kalau sudah ada niat-niat bid'ah di situ, tapi itu nggak bid'ah samanya, karena wow tubuh sorban, wow ini segala macam, banyak orang apa, airnya itu diminum bisa jadi obat, batu kuburan itu diambil jadi jimat. Bayangkanlah, kan lucu. Jadi apa beda kita sama orang itu? Sama-sama makhluk ciptaan Allah, cuma amalannya lebih tinggi. Kenapa kita nggak bisa? Tapi apa kita tahu amalan lebih tinggi dari awak? Kita belum tentu. Memang kok Rokan yang pertama itu, Basilam pertama itu memang. Terus sekarang tahu lah mengambil keuntungan. Berapa miliar dapat orang itu? Kalau pas hul itu tadi. Nanti mau ke kamar mandi, impak. Mau ke sini, impak. Mau ke sini, impak. Dibuat keramat di situ. Ada yang keramat itu, tapi udah dibilangnya yang keramat itu hanya doa ibumu katanya. Apa kita cari keramat di luar yang lain lagi? Di diri kita semua keramat, karena ada tiupan Allah sama kita. Nah, kita harus bisa sedikit belajar yang gaib, bukan untuk kita pergunakan yang apa, bukan kayak ini kitab apa, senam siapa yang katanya bisa dipanggilnya siapa? Arwah Nabi Muhammad bisa dipanggil. Siapa dia? Kok enak kali dia membilang Nabi Muhammad bisa dipanggil-panggilnya. Berarti Nabi Muhammad itu tapi itulah tadi manusia ini. Jin itu 1000 wajah bisa menyerupai apa saja. Makanya harus kita kenal tadi jin tadi itu. Bisa
bisa merupai Nabi Muhammad, bisa. Jangankan merupai Nabi Muhammad, merupai Allah pun dia bisa. Itu jin tadi itu, iblis. Itulah dia beritahu kau dia. Siapa rupanya dia? Enak-enak saya dia memanggil Nabi Muhammad dia. Ya kan? Tetapi seandainya memang Nabi itu datang istilahnya memberi apa, karena kita istilahnya misalnya udah amalan tertinggi apa, kasih kita syafaatnya istilahnya apa, itu nggak masalah. Tapi kok panggil datang Nabi Muhammad, itu jin. Nah makanya harus kita untuk menyerang musuh harus kita pelajari dulu musuh itu. Dan kita misalnya suatu daerah nanti mau perang, nggak tahu kita kayak mana situasinya, terus masuk aja kita, nggak bisa. Makanya harus dikirim mata-mata supaya bisa menyelusup menjadi situ untuk meneliti kayak mana apa orang itu kan. Ya kita gitu, masuk dulu kita ke situ, kayak mana biar kita kenal jin itu kayak mana kan gitu. Orang munafik banyak memang. Memandang dari casing, wah tengok dia berlobe, pakai jenggot gini, wah. Bismillahirrahmanirrahim katanya Pak kan. Yang Fatihah membacanya, alhamdulillah bagus kan gitu kan. Wah, Ustaz ini. Ya. Kenapa dia bisa, kenapa dia nggak bisa kan gitu ya sebenarnya kan. Siapa dia, siapa aku? Tapi kalau kita mau bersaing sama Nabi Muhammad nggak bisa lah ya kan. Dia memang ada pilihan. Tapi kok masih sebatas manusia tadi itu tadi memang ada kelebihan, ada kekurangan. Mungkin kelebihan dari situ ada kelebihan yang lain dari kekurangan dia yang merupakan kelebihan awak gitu. Makanya Pak bilang kesempurnaan manusia ini dia, kesempurnaan manusia ini kalau kita bisa saling berbagi, mengisi kekuranganmu dengan kelebihan Bapak, itu baru sempurna. Karena manusia ini mana ada yang sempurna, pasti punya kekurangan, punya kelebihan. Jangan kita kekurangan orang saja kita ceritakan, sementara kekurangan kita tak boleh diceritakan orang. Kalau diceritakan orang marah kita. Sebenarnya situ harus membuat kita supaya koreksi diri. Nggak marah Bapak, nggak patut Bapak benci. Itu begini. Sekarang banyak manusia gitu kok dia merasa sakit hati. Kok dipuji walaupun yang memuji itu, oh ini kakak ini cantik kan loh kak. Kakak ini baik kan loh kak. Oh, pinjam dulu kakak dulu gini. Nah, ya kan? Oh, kalau puji pula, ya kan cerita sama orang itu, siapa itu dah, bikin segala macam kan gitu. Itu mengharap dipuji, sementara apa? Jauhi sifat dia tadi kata Allah. Karena itulah yang meruntuhkan iman kita. Makanya kau jalani hidup ini tadi, ya. Kau tanya dalam dirimu tadi, koreksi dirimu tadi. Apakah ini karma? Apakah ini ujian? Ini jangan kau apa. Jadi karena banyak para nabi tadi dalam kesengsaraannya dia dalam kehidupan sehari-hari tadi itu. Hadapi cobaan itu. Tengok di ujung-ujungnya tadi itu apa yang didapatkan? Apa yang didapatkan? Ya di dalam kehidupannya dia kayak Nabi Muhammad SAW diludahi, dilempari batu, dituduh dia penyihir, pendusta, penipu. Cuma dia tetap sabar. Apa yang didapatkan itu? Itu didapatkannya. Kau tahu sekarang dia dipuji orang, sanjungan orang segala macam, ya kan? Tapi memang walaupun kayak gitu masih banyak juga yang misalnya benci sama dia segala macam, itu wajar. Karena segi pandang manusia berbeda kan gitu. Jadi itu yang paling dipikirkan kali. Kau tengok olah kita yang dulunya bodoh sekarang tengok dikasih kita pengetahuan sekarang ini ya Islam ini yang kita jalani ini. Tengoklah. Sebenarnya banyak lagi mau ceritakan, cuma udahlah. Mau apa lagi ya kan? Nanti kok apa tanyakan lagi sama apa, ya?